Kalau kini Pak, oke, stand by next Pak. Kamera. Audio. Action. Sebenarnya film Sacilat ini itu berasal dari bahasa slangnya Jogja. Itu jadi ada caroko walik ketika bukan caroko walik tapi lebih hono coroko tetes sewolo podo joyonya mogo potongo, itu kita bahasa slangnya Jogja. Sacilat itu artinya bajingan. Ini ceritanya kan ada pasukan preman lokal namanya Ajakala. Terus yang digantung kebalik itu si Bayu. Dia itu merasa bahwa udah berkuasa di sini. Memang kekuasaannya itu ada di lokal situ. Tapi masalahnya yang dia cari masalah itu adalah orang yang kekuasaannya sangat-sangat lebih besar, ibaratkan bumi dan langit gitu. Di film Sacilat aku berperan sebagai Aji, yaitu seorang ketua mafia, orang yang sangat berpengaruh sekali, powerful, dan kesan karakter dia itu benar-benar begitu bijaksana, begitu besar perannya, benar-benar ditakuti oleh orang siapa saja. Hal yang menarik untuk memerankan si Aji ini adalah di filmnya kita harus berdialog full Jawa. Jadi karakter yang bisa dibilang dingin, terus juga powerful itu tadi, saya jadi belajar dengan experience pertama kali aku itu menggunakan bahasa Jawa yang khas Jogja. Walaupun sebenarnya ada bahasa-bahasa kasarnya, tapi di situ jadi menambah wawasan aku untuk berbahasa Jawa itu tadi. Karakter Bayu di film ini mungkin bisa dikatakan sebagai tawanannya geng lokal ya. Jadi di film ini menceritakan permusuhan antara geng lokal dan mafia. Jadi saya tuh sebagai anggota mafia yang ditawan oleh geng lokal, kurang lebih seperti itu. Yang menarik sendiri adalah soal pembuatan properti, mulai dari pembuatan meja. Nah, meja sendiri itu dibuat gimana pun caranya supaya tidak sakit dan gampang dirusak, kurang lebih kayak gitu. Mulai dari meja dan selanjutnya kayak molotov sendiri, terus pembuatan gimana caranya nanti Rio bisa digantung kebalik, dari kepalanya di bawah, kakinya di atas. Saya baru pertama kali mendapatkan tokoh yang diceritakan di film ini itu digantung. Jadi itu saya di film itu digantung terbalik, terus suruh berdialog berbahasa Jawa dengan terbalik. Kesulitannya sih, saya rasa pas saya digantung itu saya cukup takut ya. Jadi raga saya tuh pas itu di situ, tapi pikirannya kemana-mana, kayak wah ini kayaknya jatuh, gimana ya cara rescue-nya, terus wah kalau gini terus saya nggak bisa. Dan kuncinya adalah ternyata saya harus percaya oleh teman saya sendiri. Jadi dalam hati saya kayak wah ini percaya nggak bakal jatuh, percayalah ini pokoknya meskipun diikat, meskipun agak riskan ini udah percaya aja sama teman yang ikat saya waktu itu. Scene dimana Rio digantung itu sangat berkesan sekali karena sangat sulit. Di sini saya dan tim awalnya cuma memikirkan gimana caranya biar Rio bisa digantung, tapi pas saat scene itu mulai kita lupa gimana caranya biar Rio tidak sakit saat digantung, kurang lebih kayak gitu. Adegannya sebenarnya tidak ada yang kunikmati, walaupun orang-orang lihat itu begitu keren. Mereka pikir wah Galip menghajar 5-7 orang, mungkin membanting sana sini. Percayalah, waktu aku memerankan karakter itu aku begitu merasa bersalah sekali. Ini tidak berlebihan kan, maksudku dalam aku melakukan acting tadi itu tidak ada yang terluka kan. Walaupun benar ada yang terluka, tapi mereka meyakinkan aku bahwa keep going, tetap teruskan aja. Actingmu sudah bagus, improvisasi dan koreografinya udah keren banget.
Nah, saya mengambil sisi lain bahwa kadang batu loncatan itu bisa menjadi batu sandungan bagi dirimu gitu. Ketika ada si Kama, si sosok ketua preman lokal itu, dia pengen merasa berkuasa, pengen naik, tapi ketika dia berurusan dengan orang yang salah, batu loncatan itu menjadi batu sandungan bagi dirinya, dan akhirnya dia harus di bumi hanguskan di markasnya sendiri. Ya, yang saya persiapkan sebagai koreografer itu yang pertama itu adalah referensi. Referensi itu banyak. Saya bisa lihat di YouTube, film-film, atau dari pengalaman saya. Film yang saya menjadikan referensi itu The Raid, terus Ground Zero, dan itu dari TA Anak Isi itu Mencari Sulaiman. Untuk kendala kita benar-benar di lokasi tentunya, karena kita di lokasi sendiri pun itu pas mau syuting itu kita baru dapat lokasi H-2 hari. Itu benar-benar problem yang sangat-sangat akan bakal dievaluasi ke depannya tentunya. Tujuannya itu sebenarnya saya ingin memulai, kan ini juga teman-teman bareng sama teman-teman Fana Nirwana merintis, nantang baik dari saya, teman-teman semuanya, bisa nggak atau kita produksi film budget minim, di press terus aja, tapi yang penting karyanya itu bisa nggak, beneran nggak, atau layak nggak untuk ditonton. Untuk budget sendiri, karena Fana Nirwana ini kan hitungannya baru ya Kak, jadi dari kru, terutama kru dan tim inti dari praproduksi sendiri pun kita juga masih menggunakan dana sendiri, kita masih patungan, kita sama-sama mau kerjasama buat hasil video yang luar biasa tentunya. Terus alhamdulillahnya kita sendiri tuh ada sponsor dari ayah teman, juga teman sendiri yang memberikan sponsor berupa ya uang dikit-dikit lah untuk biaya tambahan produksi. Kami sementara ini mengandalkan dari sponsor dan patungan teman-teman. Awalnya kita udah ngelok JCM pertamanya, kita udah ngelok sana, dan akhirnya tiba-tiba karena weekend, ya karena itu syutingnya itu pas weekend, nggak bisa, jadi kita harus riweh lagi cari jalan keluar gimana menyelesaikan masalah lokasi ini. Kita agak lalai karena dikira kita lokasi yang pertama itu bakal oke, ternyata ada kendala, maka di H-2 sebelum produksi kita ganti tempat, jadi luar biasa banget. Terus dari sutradara juga keren banget, langsung kendalanya shortlistnya langsung dirubah, naskahnya langsung dirubah, mungkin ada berapa draft naskah yang dirubah, mungkin sampai 5 kalau nggak salah saya dengar. Komunikasi kita, walaupun emang miskom pasti ada, karena apalagi kita orang banyak, tapi kita tuh belajar dari kesalahan kita sendiri dari sebelum-sebelumnya. Misalnya ini kita miskom, terus kita perbaiki di hari itu juga. Makanya saya sangat bangga malah sama teman-teman kru dari grup. Tanggapannya ya mungkin hampir tidak ada bagi saya. Ketika melihat teman-teman masih belajar semua, saya hampir ngomong itu hampir nggak ada. Dikit banget tanggapannya. Paling juga untuk ya kita sama-sama capek, tapi mereka sama-sama punya jiwa fight-nya yang luar biasa itu. Nggak peduli nanti banyak orang yang seneng atau enggak, menang atau kalah. Menurut saya proses itu seperti judi, Mbak. Saya pasang dulu. Masalah menang atau kalah itu nanti. Kalau kita nggak pasang kan kita nggak tahu tuh kita menang atau kalah. Harapannya dari segi film perfilman, semoga perfilman di Indonesia tentunya itu lebih maju lagi, dan di Sacilat ini juga membawa nuansa Jawa, itu semoga budaya Jawa terangkat lagi tentunya. Fana Nirwana khususnya untuk production home-nya sendiri, Fana Nirwana itu lebih maju lagi, lebih berkarya lebih banyak lagi. Hasilnya memuaskan dan bisa memenangkan banyak lomba festival, penontonnya juga ikut senang. Kita semua konsisten dalam menggerakkan semuanya, kompak. Sekarang kan kita nih bisa dibilang itu orang-orang gila yang bersatu, dan berharap kekompakan ini berlangsung lama, nggak hanya 1-2 film. Saya berharap untuk orang-orang Fana itu semakin kompak, semakin good lah, semakin gila lagi kalau bagi saya. Sacilat, alright. Sacilat, oh ye. Sacilat,
Eda. Sacilat capek. Bangsat. Bajingan. Sikat.